Muhammad SAW. Baik, kita lanjut pendidikan anak dalam Islam. Kita masuk tanggung jawab pendidikan iman 111 ya. Betul ya? Ya, dibaca. Langsung maksud dari tanggung jawab pendidikan iman. Kemarin kan kita bahas, lompat ya. Mukadimahnya dilompat aja nggak apa-apa. Tanggung jawab pendidikan iman. Nah, kemarin kan kita bahas tanggung jawab para pendidik toh. Nah, nanti ada 7 pasal. Langsung lompat saja tanggung jawab pendidikan iman. Maksud dari tanggung jawab pendidikan iman. Maksud dari tanggung jawab pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, rukun Islam, dan dasar-dasar syariat semenjak anak sudah mengerti dan memahami. Yang kami maksudkan dengan dasar-dasar keimanan adalah segala sesuatu yang ditetapkan melalui pemberitaan yang benar akan hakikat keimanan, perkara-perkara gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab samawiyah, semua rasul, pertanyaan 2 malaikat di alam kubur, azab kubur, kebangkitan, hisab, pengadilan, surga, neraka, dan semua perkara yang gaib. Sedangkan yang kami maksudkan dengan rukun Islam adalah semua peribadatan, anggota dan harta seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu melaksanakannya. Adapun yang kami maksudkan dengan dasar-dasar syariat adalah setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada manhaj Rabbani, jalan Allah, ajaran-ajaran Islam baik akidah, ibadah, akhlak, hukum, aturan-aturan, dan ketetapan-ketetapan. Lihat, dengan pendidikan iman, nanti kita bahas pendidikan iman. Lihat di halaman sebelumnya itu. Moral, fisik, akal, kejiwaan, sosial, seks. Kalau di sini tentang iman itu seputar hakikat keimanan, di garis bawah itu ya, perkara-perkara gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab samawiyah, semua rasul, pertanyaan 2 malaikat, azab kubur, kebangkitan, hisab, pengadilan, surga, neraka, dan semua perkara yang gaib. Terus seorang pendidik wajib untuk mengajarkan kepada anak akan pedoman-pedoman berupa pendidikan keimanan semenjak pertumbuhannya. Dia juga diharuskan untuk mengajarkan fondasi-fondasi berupa ajaran-ajaran Islam, sehingga anak akan terikat dengan agama Islam secara akidah dan ibadah di samping penerapan metode dan aturan. Dia tidak mengetahui lagi setelah adanya pengarahan dan pendidikan ini kecuali menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai penuntunnya, dan Rasulullah sebagai pemimpin dan panutannya. Keseluruhan dari pemahaman akan pendidikan iman ini berlandaskan pada wasiat Rasulullah SAW dan petunjuknya menuntun anak memahami dasar-dasar iman, rukun-rukun Islam, dan hukum-hukum syariat. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Membuka kehidupan anak dengan kalimat la ilaha illallah. Baca. Membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Baca. Bukakanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, namun hadisnya maudhu', palsu. Namun di sini jadi awal kalau mau mengajarkan anak dimulai dari tauhid terlebih dahulu. Faedah dari perintah ini adalah, baca. Faedah dari perintah ini adalah agar kalimat tauhid itu dan syiar masuknya seseorang ke dalam agama Islam menjadi yang pertama kali didengar, diucapkan, dan lafal yang pertama kali diingat oleh anak. Pada pembahasan terdahulu, yaitu ahkamul maulud, hukum-hukum seputar kelahiran, dijelaskan tentang sunnahnya mengumandangkan azan pada telinga kanan anak
dan mengikomahinya pada telinga kirinya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini memiliki pengaruh yang besar di dalam mengajarkan anak dasar akidah dan prinsip tauhid dan keimanan. Nah, dikasih keterangan mengumandangkan azan dan iqomah pada telinga kanan dan kiri tidak perlu. Jadi tidak ada tuntunan. Itu yang lebih tepat. Terus sekarang yang diajarkan kedua. Baca lagi di halaman berikut. 2. Mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal. Nah, setelah ia berakal, bisa mikir, maka nanti diberitahu halal dan haram. Terus Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, I'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bimtisalil awamir watsinabin nawahi fadzalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar. ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepadanya, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Melihara mereka dan kamu dari api neraka. Di sini hadisnya belum ditemukan, jadi nggak bisa kita katakan itu hadis atau tidak bisa dikatakan dari Ibnu Abbas. Terus faedah dari perintah ini adalah Faedah dari perintah ini adalah agar seorang anak ketika membuka kedua mata dan tumbuh besar, ia telah mengetahui perintah-perintah Allah sehingga ia bersegera melaksanakannya. Ia juga mengenal larangan-larangan Allah sehingga bersegera menjauhinya. Dan saat anak sudah semakin paham akan hukum-hukum halal dan haram dan semakin terikat sejak dini dengan hukum-hukum syariat, maka ia akan mengenal Islam sebagai hukum dan konsep. Nah, setelah mengenal halal haram, lihat yang ketiga. Tiga, memerintahkannya untuk beribadah saat umurnya 7 tahun. Nah, kalau umur 7 tahun sudah diajak ibadah. Baca. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Dawud dari hadis Ibnu Amru bin Al-Ash radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kamu melaksanakan sholat pada usia 7 tahun, dan di saat mereka telah berusia 10 tahun pukullah mereka jika tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, dikiaskan di bawahnya lagi. Dikiaskan sebagaimana perintah sholat, hendaknya juga membiasakan anak melakukan puasa jika dirasa anak telah mampu, dan haji jika orang tuanya mampu. Jadi kalau sholat suruh umur 7 tahun, maka anak puasa mulai dari 7 tahun juga. Lalu faedah perintah ini adalah agar anak mau mempelajari hukum-hukum ibadah ini sejak tumbuh dewasanya, serta akan terbiasa melaksanakan dan menegakkannya. Selain itu juga agar ia terdidik untuk taat kepada Allah, melaksanakan haknya, bersyukur kepadanya, kembali kepadanya, berpegang teguh kepadanya, bersandar kepadanya, dan berserah diri kepadanya. Di samping itu, agar dengan ibadah ini anak-anak bisa terjaga kesucian rohaninya, kesehatan fisiknya, kebaikan akhlaknya, serta lurusnya perkataan dan perbuatannya. Nah, lihat, di saat 7 tahun pokoknya manfaatnya adalah agar anak mau mempelajari hukum-hukum ibadah ini sejak tumbuh dewasa. Selain itu juga agar ia terdidik untuk taat kepada Allah. Jadi terdidiknya mulai dari 7 tahun. Terus yang keempat. 4. Mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Addibu auladakum ala salasin khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil qur'ani fa inna hamalatal qur'ani fi dhillallahi yauma la dhilla illa dhilluh ma anbiya'ihi wa asfiyaihi. Baca artinya, didiklah anak-anak kamu atas 3 hal: mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran.
karena orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Terus yang berkaitan dengan hal ini juga, yang berkaitan dengan hal ini juga mengajari seni berperang Rasulullah SAW, perjalanan hidup para sahabat, karakteristik para pemimpin agung dalam sejarah, dan peperangan-peperangan dahsyat yang terjadi di sepanjang sejarah. terus faedah dari perintah ini adalah agar anak mau meneladani perjalanan hidup para pendahulu, baik pergerakannya, kepahlawanannya maupun peperangannya, dan agar anak semakin terikat dengan sejarah, baik perasaan, kejayaan maupun kebanggaan mereka. Selain itu juga agar anak semakin terikat dengan Al-Quran Al-Karim, baik rohani, konsep maupun bacaannya. Nah, sekarang kita lihat ringkasannya dulu. Berarti dalam tahapan pendidikan iman, satu, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Dua, tadi ya, diajarkan halal haram. Ketika sudah berakal, berarti kasih tahu, oh iki ento, iki ora ento. Ini boleh, ini enggak. Ini halal dimakan, ini enggak boleh dimakan gitu. Kalau sudah bisa berpikir ya. Terus tiga, diajak sholat. Diajak sholat saat umur 7 tahun. Terus yang keempat, diajarkan cinta Nabi. Keluarga Nabi dan cinta Al-Quran. Yang lainnya itu perkataan-perkataan saja.
Nah, coba lompat ke halaman 117. Nah, coba lihat 116 dulu, baca. Dan agar diketahui juga bahwa jika para wali, baca halaman 116 paragraf ketiga. 116. Dan agar diketahui juga bahwa jika para wali dan para bapak meremehkan pendidikan anak-anaknya, maka akan terjadilah penyimpangan dan kenakalan dan terjerumus pada kekafiran dan kemurtadan. Nah, bisa kafir, bisa murtad. Coba lihat poin-poin berikut ya. Jika orang tua menyerahkan anak ke sekolah-sekolah atau pondok pesantren asing dan rusak, anak akan menyerap keburukan darinya. Anak akan menjadi menyimpang dan nakal dan secara bertahap akan menuju kekafiran dan kesesatan. Bahkan akan tertanam dalam dirinya kebencian terhadap Islam dan permusuhan terhadap agama ini. Nah, dia benci pada Islam kalau masukkan ke sekolah yang salah. Misalnya disekolahkan di sekolah Kristen, dia akhirnya nanti musuhi Islam. Terus yang kedua, jika orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik oleh pendidik yang kafir dan jahat, mereka akan menuntunnya dengan prinsip-prinsip kekafiran. Mereka akan menanamkan benih-benih kekafiran di hati anak dan kelak anak akan tumbuh besar dan terdidik dengan dasar pendidikan kafir dan sekuler yang berbahaya. Nah, itu kalau gurunya kafir. Kalau tadi sekolahnya, ini sekarang gurunya. Serba salah juga. Anak lama-lama nanti bisa sekuler, bisa kafir pula. Terus yang ketiga, jika orang tua membiarkan anaknya membaca buku-buku karya orang kafir, materialis, misionaris, dan kolonialis, maka anak akan ragu dengan akidah dan agamanya. Selanjutnya ia akan mencemooh sejarah dan kemuliaan serta memerangi Islam. Nah, itu salah baca buku berarti. Bukunya juga diseleksi. Terus ini kalau anaknya pintar baca buku, dia bisa koleksi buku macam-macam gitu. Terus yang keempat, jika orang tua membiarkan dan melepaskan anak untuk bergaul dengan teman-teman yang menyimpang dan sesat sesukanya, maka anak akan menghina setiap nilai religius dan dasar akhlak yang dibawa oleh agama dan syariat. Nah, ini kalau pengaruh teman lagi. Anak ini bergaul dengan teman-teman yang rusak agamanya, maka nanti akan ikut rusak. Terus yang kelima, jika orang tua membiarkan anaknya untuk bergabung dengan partai-partai dan organisasi-organisasi yang tidak berprinsip Islam, maka anak akan terdidik dengan akidah sesat dan tumbuh di atas prinsip-prinsip kekafiran. Bahkan ia akan menjadi orang yang memerangi agama dan nilai-nilai yang suci. Nah, sekarang lihat, berarti biar anak gak menyimpang dari agama. Biar anak tidak menyimpang dari agama. Tadi ya solusinya satu, pilih sekolah yang baik. Dua, pilih guru yang baik. Tiga, apalagi tiga, pilih buku bacaan yang baik. Empat, pilih teman yang baik. Lima, di sini yang ini partai atau organisasi, berarti pilih perkumpulan yang baik. Lihat nih sekolahnya, gurunya, buku bacaan, teman, perkumpulan.
Jadi pilih sekolah, terus pilih guru, pilih buku bacaan, pilih teman, pilih perkumpulan yang baik. Ada organisasi, ya, ada tempat pengajian, gitu, tempat ngumpul-ngumpul namanya. Pilih yang baik juga. Nah, selesai dulu untuk ini. Nanti ada lompat ke 117 ya. Biar nggak panjang-panjang. Nanti ibu pusing nanti baca panjang-panjang. Berarti tadi kesimpulannya pendidikan iman itu mulai dari memasukkan kalimat tauhid la ilaha illallah, diajarkan halal dan haram jika ia sudah berakal, terus merintahkan untuk ibadah saat umur 7 tahun. Tadi bukan hanya sholat ya, namun ibadah pokoknya. Yang keempat, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarga dan Al-Quran. Cinta Nabi nanti diajarkan cerita-cerita tentang sirah Nabi dan seterusnya. Wallahu a'lam, demikian yang kita bahas. Silakan setelah ini disediakan makan malam. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.